Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang senilai 479 miliar rupiah terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Direktur Pentuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menjelaskan, total aset yang disita mencapai 6,86 triliun dalam bentuk rupiah dan berbagai mata uang asing. Dan pemirsa, beralih ke informasi lain, KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris hingga Dewan Pengawas yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Sementara itu KPK mengaku akan mengkaji lebih dalam mengenai undang-undang tersebut. Pemirsa, kajian terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan substansi direksi maupun komisaris dalam regulasi tersebut bukan penyelenggara negara. Menurut juru bicara KPK, kajian diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminimalisir dan menghilangkan kebocoran anggaran. Nantinya kajian juga akan menjadi rujukan untuk pemerintah terkait dengan perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tessa menyatakan bahwa KPK merupakan pelaksana undang-undang. Ini kan pelaksana undang-undang, ya. Aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Saya pikir itu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN berpotensi jajaran direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sulit dijerat oleh KPK karena disebut bukan merupakan penyelenggara negara. Apakah nantinya akan ada celah untuk menangani korupsi di tubuh BUMN? Kita telah terhubung dengan praktisi hukum yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Tama Satria Langkun. Selamat sore, Mas Tama. Selamat sore, Mas Camar. Baik, Mas Tama, ini melihat kebijakan yang baru. Apakah Anda melihatnya ada upaya untuk melemahkan KPK atau apa dampaknya terhadap pemberantasan korupsi di tubuh BUMN? Ya, satu sisi saya hanya melihat dari sisi regulasi ya pada saat ini. Kalau kita lihat dari sisi regulasi, tentu ketika kemudian komisaris dan direktur BUMN itu dikeluarkan dari status sebagai penyelenggara negara, maka di situ kemudian KPK akan memiliki keterbatasan. Kenapa? Karena KPK itu diatur syarat-syaratnya. Dia tidak bisa menangani semua orang, menangani semua jabatan. Dia hanya didesain untuk menangani perkara-perkara itu yang kita anggap perkara-perkara besar. Apa indikator besar? Salah satunya apa? Harus ada penyelenggara negara di situ. Atau bisa juga harus ada penegak hukum. Nah, dalam penyelenggara negara itu ada banyak penjabarannya, di antaranya adalah direksi dan komisaris BUMN. Jadi kalau kemudian dia bukan penyelenggara negara, maka KPK akan memiliki keterbatasan. Meskipun memang tetap ada jalan untuk menangani perkara tersebut ya, tapi secara regulasi ini akan memperpanjang jangkauan KPK kepada pelaku korupsi yang berasal dari BUMN. Demikian. Baik, Mas Tama, sempat Anda sampaikan bahwa perlu adanya peninjauan ulang. Sejauh mana peninjauan ulang tersebut menurut Anda bisa dilakukan dan bagaimana atau apa saja poin-poin yang penting yang harus diubah? Ya, sebetulnya kalau bicara soal bisnis prosesnya, kita harus dukung kebijakan ini. Artinya dalam konteks BUMN dia punya undang-undang baru, tentu harus mengikuti perkembangan zaman. Karena dia punya tugas untuk dapat uang bagi negara untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan yang kemudian berlabel dari negara. Tapi kemudian dalam konteks pengawasan ini perlu ada diantaranya tadi soal status. Jadi kalau kita bicara soal Undang-Undang 2899 itu adalah soal penyelenggara negara yang bersih dari KKN, itu merupakan undang-undang yang dipakai oleh KPK dalam melakukan penindakan. Jadi kalau kemudian dia mau ngejar pelaku, siapa pelakunya harus dicek statusnya. Ya. Kalau dia penyelenggara negara, siapa dia? Nah, pada bagian itu di pasal 9 G itu yang kemudian memang harus ada perbaikan begitu. Nah, bagaimana peninjauannya tentu ini akan kembali kepada pemerintah dan kepada DPR RI.
Atau kalau memang ada ruang lagi, tentu saja ini akan kembali kepada masyarakat. Apakah masyarakat mau judicial review atau tidak? Ya, baik. Mas Tama, kita akan jeda sejenak. Kita akan melihat informasi mengenai Menteri BUMN Erick Thohir yang menegaskan korupsi yang dilakukan direksi BUMN kedepannya akan ditindak oleh Deputi BUMN yang khusus menindak kasus korupsi di BUMN. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Hanya kalau kasus korupsi mah ya tetap aja di penjara. Nggak ada hubungannya lah kalau pihak yang melakukan kasus korupsi tidak ada hubungan dengan isu payung hukum, bukan penyelenggara ya. Korupsi ya korupsi, nggak ada hubungannya. Ya. Kalau korupsi ya korupsi. Berarti KPK tetap bisa masuk kantor? Ya kalau korupsi ya korupsi, nggak ada hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak penyelenggara. Itu kan jelas. Kalau korupsi jelas. Yang sedang justru saya dengan KPK dan pihak kejaksaan mendefinasi ya seperti apa yang namanya kerugian negara atau kerugian korporasi, supaya kita sama-sama duduk baik. Apalagi kan sekarang yang namanya Kementerian BUMN salah satu tugasnya itu pengawasan dan investigasi juga. Jadi sama-sama mirip. Karena itu di SOTK yang terbaru ya nanti Deputi BUMN kan menambah dari 3 ke 5 ya Pak Sesmen ya. Salah satunya fungsinya tadi menangkap korupsi. Itu. Nah, itu yang kita tidak punya ekspertis. Ya, makanya kita sama KPK, Kejaksaan, siapa tahu kita akan menarik ya individu dari mereka untuk duduk di bawah kementerian gitu. Baik, Mas Tama, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Menteri Erick Thohir bahwasanya akan ada Deputi BUMN, apakah Anda yakin bahwa Deputi ini akan independen dan juga lebih tajam dari KPK? Ya, saya tentu harus apresiasi ya upaya-upaya pencegahan di internal. Kalau kita bicara soal deputian, maka dia hanya ada pada sisi melakukan sanksi administratif. Tapi bicara soal penindakan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan itu harus diatur oleh undang-undang. Nah, undang-undang dalam tindak pidana korupsi itu hanya mengatur 3 pihak. Ada kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, ada kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut, ada KPK yang bisa menyelidik, menyidik, dan menuntut. Kalau kemudian dalam konteks penindakan, tentu saja kedeputian tidak akan pernah bisa masuk. Karena dia harus diatur oleh undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja kita harus sambut baik ketika ada upaya perbaikan di internal. Tetapi kemudian kita juga tetap harus libatkan KPK. Libatan KPK itu bukan hanya ngundang menjadi narasumber atau kemudian menjelaskan soal pemberantasan korupsi, tapi ikut melakukan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Nah, ketika kemudian ketika komisaris dan direktur BUMN itu bukan penyelenggara negara, maka KPK akan terbatas. Pilihan dia cuma satu. Kalau ada korupsi di sana gimana? Tentu KPK harus proses dan limpahkan ke kejaksaan dan kepolisian. Kenapa? Karena KPK kewenangannya harus dibatasi. KPK tidak boleh sembarangan nanganin semua perkara, dia hanya boleh yang melibatkan penyelenggara negara, melibatkan penegak hukum, dan orang lain yang berhubungan dengan kedua hal tersebut. Jadi kalau tidak dalam 2 bingkai tadi, tentu KPK secara praktek maupun secara regulasi itu akan terbatas. Jadi tetap saya berharap ada kebijakan yang kemudian mendukung agenda-agenda pemberantasan korupsi, mengawal kebijakan yang sudah Pak Prabowo canangkan. Pak Presiden canangkan. Ya, Mas Tama, Anda sampaikan artinya Deputi BUMN ini hanya kuat untuk sanksi administratif. Apakah perlu adanya payung hukum yang baru untuk memperkuat Deputi BUMN ini? Kalau menurut saya, kalau kemudian akan menambah lagi aktor-aktor pemberantasan korupsi, saya rasa kita sudah cukup. Kita sudah punya kepolisian, kita sudah punya kejaksaan, kita sudah punya KPK dalam konteks penindakan. Dan dalam undang-undang KPK, tugas mereka ada 5. Koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan. Nah, itu sudah di-cover semua. Jadi kalaupun ada kedeputian, lagi-lagi undang-undang tidak mengatur kedeputian salah satu kementerian bisa menindak. Itu tidak ada dalam regulasi kita. Jadi menurut saya yang sudah ada tinggal diharmonisasi. Jadi yang udah ada sudah bagus sekali. Nah, menurut saya, tapi kalau ada yang menyimpangi seperti tadi soal penyelenggara negara,
kita harus tinjau ulang, kita harus lihat kembali. Tujuannya apa? Kita ini ingin menyelamatkan BUMN, agar BUMN itu betul-betul untuk masyarakat. Kalau ada kerugian soal bisnis, dalam berbisnis tentu tidak boleh ditangkap. Karena itu risiko berbisnis. Tapi kalau uang yang besar kemudian dikorupsi, itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita pagari. Gimana caranya? Dengan menguatkan aktor-aktor seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Termasuk kedeputian yang itu bicara soal internal dan administratif. Oke, baik. Mas Tama, artinya perlu ada harmonisasi dan juga memaksimalkan lembaga yang sudah ada. Ini masih berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan. Bagaimana tanggapan Anda dengan pernyataan Erick Thohir yang menyebutkan bahwasanya KPK ini perlu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk bisa mendefinisikan ulang mengenai kerugian negara atau korporasi? Nah, terkait dengan hal tersebut, lagi-lagi, kalau kemudian dia hanya akibat berbisnis kemudian dia rugi, maka tidak akan pernah bisa ditangkap secara hukum. Kita harus bela BUMN-nya. Tetapi ketika ada kerugian negara, dilakukan secara melawan hukum, ada yang diuntungkan, uang itu diambil untuk keuntungan orang lain maupun diri sendiri, itu yang kita harus jaga. Nah, dalam kaitannya koordinasi dengan kepolisian kejaksaan, tentu saja harus. Karena dalam konteks pemberantasan korupsi tidak akan pernah bisa satu lembaga menangani sendiri, begitu. Baik, Mas Tama, ini kita akan jeda lagi, kita akan simak kembali pernyataan dari Tessa Mahardika berkenaan dengan penegakan hukum KPK dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. KPK ini kan pelaksana undang-undang, ya. Aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Saya pikir itu. Ya, Mas Tama, mengenai dampak dari kebijakan hukum yang baru berkenaan dengan hal ini, Anda melihatnya seperti apa? Apakah akan ada potensi konflik kepentingan di dalamnya atau seperti apa? Silakan, Mas. Ya, ini akan jadi tantangan. Tantangan untuk siapa? Untuk KPK. Jadi tadi Pak Tessa Mahardika sudah sampaikan, nanti kita akan kaji. Dan menurut saya, dari sisi hukum, dari sisi praktek yang selama ini sering kita ikuti, sering kita amati, bahkan saya sendiri sering mengadvokasi, itu status itu menjadi penting. Kenapa? Karena nggak boleh kemudian orang ditangkap sembarangan tanpa adanya dasar hukum. Apa dasar hukumnya tadi? Penyelenggara negara itu kemudian bagiannya adalah komisaris dan direktur, itu menjadi salah satu bentuk unsur dalam menangkap orang, dalam memproses orang. Tapi kalau unsur tersebut hilang, maka orang tersebut nggak boleh ditangkap. Nah, hari ini situasinya akan demikian. Tapi lagi-lagi ini semua butuh juga diuji. Jadi KPK silahkan coba lakukan pemberantasan korupsi seperti biasanya. Kalau nanti ada kendala, itu yang kemudian harus kita sama-sama advokasi kembali agar negara ini, bangsa ini itu bisa sama-sama berkolaborasi memberantas korupsi. Ya, pengujian dan juga peninjauan kembali terhadap hukum yang baru. Terima kasih praktisi hukum yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Mas Tama Satya Langkun. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Salam sehat. Terima kasih, Mas Camar.